Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi tentang transportasi membran sel. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan like, lalu komen ya. Membran sel berfungsi untuk mengontrol keluar masuknya suatu zat, pelindung sel, serta sebagai reseptor. Kemudian, struktur penyusun dari membran sel diantaranya yang pertama adalah lipid atau fosfolipid yang terdiri dari dua bagian yaitu fosfat dan juga lemak. Fosfat bersifat hidrofilik atau suka dengan air, sedangkan kalau lipid itu bersifat hidrofobik atau tidak suka dengan air. Kemudian, bagian penyusun sel yang lain yaitu protein. Ada dua jenis protein. Yang pertama adalah protein integral dan yang kedua adalah protein perifer. Kemudian bagian yang ketiga yaitu karbohidrat. Karbohidrat di sini itu disebut juga dengan oligosakarida. Kemudian ada juga glukosa. Nah, jika glukosa berikatan dengan lipid maka akan membentuk glikolipid. Sedangkan kalau glukosa berikatan dengan protein, maka akan membentuk glikoprotein. Bentuk keseluruhan membran sel di sini terdiri dari fosfolipid bilayer karena memang ada dua bagian lemak di sini maka disebut dengan fosfolipid bilayer. Kemudian ada protein integral, ada protein perifer, kemudian ada juga oligosakarida. Kemudian ada glikolipid, kemudian ada juga glikoprotein dan lain sebagainya. Transportasi zat terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu transport aktif dan yang kedua adalah transport pasif. Kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah transport aktif. Transport aktif adalah transport yang membutuhkan energi. Energinya yaitu berupa ATP atau adenosin trifosfat. Transport aktif dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah endositosis, kemudian yang kedua adalah eksositosis. Endositosis adalah suatu proses masuknya suatu zat ke dalam sel. Ada dua macam endositosis, yang pertama adalah fagositosis dan yang kedua pinositosis. Kalau fagositosis masuknya zat berupa zat padat, sedangkan pinositosis masuknya zatnya itu berupa zat cair. Kemudian yang kedua yaitu eksositosis. Eksositosis adalah suatu proses keluarnya suatu zat dari dalam sel. Lalu yang kedua adalah transport pasif. Transport pasif adalah transport yang tidak membutuhkan energi. Ada tiga macam transport pasif. Yang pertama yaitu difusi. Difusi adalah perpindahan zat dari larutan hipertonik menuju ke larutan hipotonik. Contohnya yaitu pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Kemudian yang kedua yaitu difusi yang dipermudah atau difusi terbantu. Kemudian yang ketiga yaitu osmosis. Osmosis adalah perpindahan air dari konsentrasi yang rendah atau hipotonik ke konsentrasi yang tinggi yaitu hipertonik. Kita ambil proses yang terjadi pada sel tumbuhan. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut diisi dengan larutan yang berbeda-beda. Yang pertama, larutan isotonik, yaitu larutan yang konsentrasi larutan di dalam sel itu sama dengan konsentrasi yang ada di luar sel. Kemudian yang kedua yaitu larutan hipotonik, di mana konsentrasi zat di luar sel itu lebih sedikit dan di dalam sel itu lebih banyak. Kemudian yang ketiga yaitu larutan hipertonik, di mana konsentrasi zat di luar sel itu lebih tinggi atau lebih banyak, sedangkan di dalam sel itu lebih sedikit. Ketika potongan kentang dimasukkan ke tiap-tiap larutan tersebut, maka yang terjadi adalah
Pada larutan isotonik, kentang tersebut itu akan mengalami flaksid atau lembek. Kemudian, jika kentang dimasukkan ke larutan hipotonik, maka akan terjadi turgid atau membesar. Karena air dari luar itu akan masuk. Kemudian, yang ketiga yaitu hipertonik. Nah, ketika kentang dimasukkan ke dalam larutan hipertonik, maka akan terjadi plasmolisis, di mana lepasnya membran sel dari dinding sel. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu pada sel juga terjadi proses sintesis protein dan juga reproduksi sel. Sintesis protein itu tahapannya yaitu transkripsi, translasi, dan terminasi. Kemudian, reproduksi sel atau pembelahan sel di sini ada dua jenis. Yang pertama, pembelahan mitosis. Kemudian yang kedua adalah pembelahan meiosis. Tahapan-tahapannya yaitu pertama profase, kemudian metafase, anafase, dan telofase. Kalian akan belajar lebih lanjut materi ini di kelas 12. Demikianlah pemaparan materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.